Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang saya hormati Ibu Siti Hoiria selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nuri Vanisa Bila dengan NIM 4322101043, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi otonomi daerah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah definisi dari otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah atau wilayah tertentu untuk mengelola urusan dalam batas-batas tertentu. Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan dalam lingkup lokal seperti pembangunan daerah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perencanaan tata ruang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tujuan otonomi daerah. Secara umum, tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Namun secara garis besar terbagi lagi menjadi 3, yaitu adalah meningkatkan pelayanan publik, di mana otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan lokal. Lalu yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana otonomi daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah mereka. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah mempercepat pembangunan daerah, di mana otonomi daerah itu sendiri diharapkan dapat mempercepat pembangunan di tingkat lokal dengan adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Lalu selanjutnya ada bentuk otonomi daerah, di mana bentuk otonomi daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otonomi daerah kabupaten atau kota, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam mengatur wilayahnya. Lalu yang kedua ada otonomi daerah provinsi, yang mana otonomi daerah provinsi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengatur urusan di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan kabupaten atau kota di dalam provinsi tersebut. Dan yang terakhir ada otonomi khusus. Otonomi khusus di Indonesia memiliki status otonomi yang memberikan kewenangan tambahan seperti Provinsi Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Otonomi daerah terus mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dinamika setiap negara. Di Indonesia, otonomi daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah secara merata. Namun perlu dicatat bahwa otonomi daerah juga memiliki batasan-batasan tertentu. Pemerintah pusat tetap memiliki wewenang dalam mengatur hal-hal yang tertentu yang bersifat nasional seperti pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan lain sebagainya. Selain itu, otonomi daerah juga harus berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya adalah masalah umum terkait otonomi daerah. Beberapa masalah yang umum terkait dengan otonomi daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada disparitas pembangunan, yaitu adalah masalah yang timbul akibat otonomi daerah, di mana disparitas pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang berkembang. Beberapa daerah memiliki sumber daya yang melimpah dan infrastruktur yang baik, sementara daerah lainnya mungkin mengalami keterbatasan sumber daya dan kurangnya investasi. Disparitas ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi antar daerah-daerah tersebut.
Lalu yang kedua adalah korupsi. Otonomi daerah juga telah memperkuat peluang korupsi di tingkat lokal. Dengan adanya otonomi daerah, kekuasaan pengelolaan anggaran dan sumber daya lokal berada di tangan pemerintah daerah, di mana beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi telah terjadi di berbagai daerah yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan kebijakan. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan mereka sendiri yang dapat menyebabkan ketimpangan kebijakan antar daerah, misalnya kebijakan pajak dan regulasi lingkungan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan sumber daya alam, di mana otonomi daerah juga dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau perikanan mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya tersebut dengan baik. Namun, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengakibatkan eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, atau konflik antar pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kebijakannya apa sih dari masalah umum yang sudah saya sebutkan seperti sebelumnya? Kebijakannya terbagi menjadi 5, yaitu adalah dana perimbangan, di mana pemerintah pusat dapat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas pembangunan antara daerah yang lebih kaya dan lebih miskin. Dana perimbangan ini bertujuan untuk membantu daerah-daerah dengan pendapatan asli yang terbatas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Lalu yang kedua ada pengawasan dan audit. Pemerintah pusat meningkatkan pengawasan audit terhadap pemerintah daerah guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP beserta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas mereka secara adil dan merata. Lalu yang ketiga ada keharmonisasi kebijakan, di mana pemerintah pusat berupaya untuk melakukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi ketimpangan kebijakan melalui dialog dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang keempat ada penguatan kapasitas daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan dalam hal penguatan kapasitas pemerintah daerah termasuk peningkatan kualitas SDM, manajemen keuangan daerah, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah pusat harus mendorong terciptanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan. Lalu, melalui forum koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan dapat didiskusikan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.